Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Guillain-Barré syndrome yang beranggotakan Aprilatul, Edo, Lulu, Reynaldo, Tiara, dan Imrohatul. Definisi Guillain-Barré syndrome adalah suatu keadaan sistem syaraf akut dan difus yang biasanya timbul setelah suatu infeksi atau diakibatkan oleh autoimun, di mana proses imunologis tersebut langsung mengenai radix spinalis dan syaraf perifer, dan kadang-kadang juga syaraf cranialis. Syaraf yang diserang bukan hanya yang mempersarafi otot, tetapi bisa juga indera peraba, sehingga penderita mengalami mati rasa. Fase awal dimulai dengan munculnya tanda-tanda kelemahan dan biasanya tampak secara lengkap dalam 2-3 minggu. Etiologi: beberapa keadaan atau penyakit yang mendahului dan mungkin ada hubungannya dengan terjadinya GBS antara lain: yang pertama, infeksi virus atau bakteri; yang kedua, vaksinasi; yang ketiga, pembedahan anestesi; yang keempat, penyakit sistematik seperti keganasan, sistem lupus eritematosus, tiroiditis, dan penyakit Addison; yang kelima, kehamilan atau dalam masa nifas; yang keenam, gangguan endokrin. Manifestasi klinis: yang pertama, masa laten, waktu antara terjadinya infeksi atau keadaan prodromal yang mendahuluinya dan saat timbulnya gejala neurologis. Lamanya masa laten ini berkisar antara 1-28 hari, rata-rata 9 hari. Pada masa laten ini belum ada gejala klinis yang timbul. Yang kedua, gejala klinis: kelumpuhan otot-otot ekstremitas, gangguan sensibilitas syaraf cranialis yang sering dikenai nervus 7, kelumpuhan otot-otot muka, gangguan fungsi otonom atau gangguan sinus takikardi atau sinus bradikardi, muka jadi merah, hipertensi atau hipotensi, hilangnya keringat, dan retensi urin, kegagalan pernafasan, dan papilledema. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, patofisiologi dari Guillain-Barré syndrome. Yang pertama yaitu dari etiologi. Etiologi ini belum diketahui secara pasti, akan tetapi terjadi juga akibat kelainan imunologik, infeksi virus, vaksinasi, pembedahan, anestesi, dan penyakit sistematik seperti keganasan, lupus, tiroiditis, dan Addison. Selanjutnya, menyebabkan gangguan endokrin, menyebabkan proses autoimun atau merangsang reaksi kekebalan sekunder pada saraf tepi atau aktivasi limfosit T dan makrofag. Selanjutnya, menyebabkan infiltrasi sel limfosit dari pembuluh darah kecil pada endo dan epineural, menyebabkan makrofag mensekresi protease, dan menyebabkan penimbunan kompleks antigen antibodi pada pembuluh darah saraf tepi. Selanjutnya, menghancurkan mielin yang mengelilingi akson dan menyebabkan proses demyelinasi akut saraf perifer. Selanjutnya, menyebabkan konduksi salsatori tidak terjadi dan tidak ada transmisi impuls saraf. Ini mengakibatkan gangguan fungsi saraf perifer dan kranial, sehingga terjadilah Guillain-Barré syndrome atau GBS. GBS ini sendiri dapat menyebabkan 3 gangguan. Yang pertama, gangguan fungsi, gangguan saraf perifer dan muskular, dan yang terakhir, disfungsi otonom. Yang pertama, gangguan fungsi. Gangguan fungsi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, saraf kranial, nervus 3, 4, dan 6. Ini menyebabkan diplomia, sehingga menyebabkan gangguan penglihatan, dan maka muncul masalah keperawatan, risiko jatuh atau cedera. Yang kedua, nervus 7, 9, dan 11. Ini mengakibatkan gangguan refleks atau menelan, sehingga menyebabkan intake nutrisi kurang, sehingga muncullah gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya, gangguan syaraf perifer dan neuromuskular. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama,
parastesia atau kesemutan, dan kelemahan otot kaki yang dapat berkembang ke ekstremitas atas, batang tubuh, dan otot wajah, sehingga menyebabkan kelemahan fisik umum dan paralisis otot wajah, sehingga menyebabkan penurunan tonus otot seluruh tubuh, perubahan estetika wajah, sehingga muncullah masalah keperawatan, hambatan mobilitas fisik, dan defisit perawatan diri. Selanjutnya, paralisi lengkap otot pernafasan terkena mengakibatkan insufisiensi pernafasan, sehingga terjadilah penurunan kemampuan batuk, peningkatan sekresi mukus, sehingga muncul masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini mengakibatkan sekresi mukus masuk lebih ke bawah jalan nafas, sehingga terjadilah resiko tinggi infeksi saluran nafas bawah dan parenkim paru, sehingga terjadi pneumonia, dan selanjutnya mengakibatkan gagal nafas dan terjadi koma, dan selanjutnya yang fatal yaitu kematian. Dari paralisi lengkap otot pernafasan terkena mengakibatkan insufisiensi pernafasan ini juga muncul masalah keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Ketidakefektifan pola nafas ini dapat mengakibatkan hipoksia, asidosis respiratorik, sehingga terjadilah gagal nafas, selanjutnya koma, dan yang fatal yaitu kematian. Yang terakhir, disfungsi otonom. Ini dapat menyebabkan kurang beraksinya sistem saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga terjadi perubahan sensori. Perubahan sensori ini bisa menyebabkan yang pertama hipotensi atau hipertensi. Selanjutnya mengakibatkan takikardi atau bradikardi. Selanjutnya yang kedua, kerusakan rangsang berkemih sehingga terjadilah retensi urin. Yang terakhir, kerusakan rangsang defekasi sehingga muncullah masalah keperawatan, eliminasi, gangguan eliminasi fekal atau konstipasi atau diare. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tiara. Komplikasi: 1. Paralisis yang persisten, 2. Kegagalan pernafasan, 3. Hipotensi atau hipertensi, 4. Tromboembolisis, 5. Pneumonia, 6. aritmia kardial, 7. Aspirasi, 8. retensi urin, 9. Problem psikiatrik atau seperti depresi dan ansietas. Penanganan pertama atau kegawat daruratan GBS dengan komplikasi gagal nafas secara umum: 1. Pengaturan jalan nafas, 2. Pemantauan EKG dan tekanan darah, 3. Plasma paresis, 4. Perlu diperhatikan pemberian cairan dan elektrolit, terutama natrium, karena penderitanya sering mengalami retensi cairan dan hiponatremi disebabkan sekresi hormon adalah berlebihan. 5. Ileus paralitik terkadang ditemukan pada fase akut sehingga parenteral nutrisi perlu diberikan pada keadaan ini. Hasil penelitian tentang penanganan Guillain-Barré syndrome, penatalaksanaan Guillain-Barré syndrome di ICU atau lampiran jurnal Plasma Exchange memperbaiki prognosis pada pasien dengan GBS secara dramatis. Gagal nafas merupakan komplikasi GBS yang dapat mengancam kehidupan. Sebanyak 10-30% pasien GBS membutuhkan ventilasi mekanik. Terapi segera menggunakan plasma exchange bersama dengan perawatan suportif umumnya akan sembuh sempurna. GBS mempunyai prognosis yang secara umum baik jika komplikasi dapat diterapi segera. Ini saya Renaldo akan menjelaskan tentang kasus Guillain atau Barré syndrome. Kasus Tuan G berusia 45 tahun masuk UGD RS Bayangkara dengan keluhan sesak nafas sejak 3 hari yang lalu.
dada terasa berat, kemudian tangan kesemutan dan kaki tidak dapat digerakkan. Pasien memilih riwayat hipertensi. Dari pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 140/90, kemudian respirasinya 27 kali per menit, suhunya 36,7. Kemudian data subjektifnya, klien mengatakan sesak nafas sejak 3 hari yang lalu. Klien mengatakan dadanya terasa berat. Klien mengatakan tangannya kesemutan dan kaki tidak dapat digerakkan. Klien mengatakan memiliki riwayat hipertensi. Kemudian data objektifnya, KU lemah, cuping hidung positif, reaksi dada positif, sulit bernafas, kekuatan otot 5522, TTV-nya yaitu tekanan darah 140, kemudian respirasinya 27 kali per menit, suhunya 36 kali per menit, nadinya 80 kali per menit. Kemudian analisa data keperawatan. Data mayor subjektif, pasien mengatakan sesak nafas. Objektifnya reaksi dada, frekuensi pernafasan 27 kali per menit. Kemudian minor subjektifnya, pasien mengatakan sulit bernafas. Objektifnya cuping hidung. Masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif. Kemudian selanjutnya mayor subjektif, pasien mengatakan tangan kesemutan dan kaki tidak bisa bergerak. Objektifnya kekuatan otot 55 dan 22. Minornya subjektif negatif. Objektifnya KU lemah. Kemudian pola nafas, mobilitas fisik. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatannya yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif. DS-nya pasien mengatakan sesak nafas. DO-nya yang pertama yaitu retraksi dada. Yang kedua yaitu frekuensi nafas 27 kali per menit. Minornya subjektifnya pasien mengatakan sulit bernafas. Objektifnya cuping hidung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan utama, pola nafas membaik. Kriteria hasilnya sesak nafas cukup menurun, retraksi dada cukup menurun, frekuensi nafas cukup membaik. Kesulitan bernafas cukup menurun. Pernafasan cuping hidung cukup menurun. Kemudian manajemen pemantauan respirasi. Observasinya, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Kemudian monitor pola nafas, monitor adanya sumbatan jalan nafas. Kemudian palpasi kesimetrisan ekspansi paru. Kemudian auskultasi bunyi nafas. Kemudian monitor saturasi O2. Terapeutiknya yang pertama yaitu atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Kemudian dokumentasi hasil pemantauan, kemudian kolaborasinya pemberian oksigen. Kemudian diagnosa keperawatan yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik. Mayornya DS-nya pasien mengeluh tangan kesemutan dan kaki tidak bisa bergerak. DO-nya kekuatan otot 5252. Minornya DS-nya tidak ada, DO-nya keadaan lemah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan utama, mobilitas fisik meningkat. Untuk kriteria hasilnya yang pertama, pergerakan ekstremitas cukup meningkat. Kemudian kekuatan otot cukup meningkat. Kelemahan fisik cukup menurun. Kemudian
Manajemen dukungan mobilisasi. Observasinya yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Kemudian identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Kemudian monitor frekuensi jantung, tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang keempat yaitu monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Untuk terapeutiknya yang pertama yaitu fasilitas aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, kemudian fasilitasi melakukan pergerakan, kemudian libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, kemudian edukasinya anjurkan melakukan mobilisasi dini, kemudian ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Saya akan melanjutkan implementasi dan evaluasi serta integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam penata laksanaan kegawat daruratan. Di awal tadi itu ada dua diagnosa. Yang pertama, implementasinya pola napas tidak efektif. Implementasinya itu manajemen pemantauan respirasi. Observasi di sini ada monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Lalu monitor pola nafas, monitor adanya sumbatan jalan nafas, memalpasi kesimetrisan ekspansi paru, mengauskultasi bunyi nafas, memonitor saturasi atau oksigen. Terapeutiknya mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua, mendokumentasi hasil pemantauan. Edukasinya menginformasikan hasil pemantauan. Lalu kolaborasinya memberi oksigen atau pemberian oksigen. Dievaluasinya, S atau subjeknya, klien mengatakan sesaknya berkurang. Objektifnya frekuensi nafas 25 kali per menit. Jeping hidung menurun, retraksi dada menurun. Asesmennya ada masalah teratasi sebagian, dan plan selanjutnya lanjutkan intervensi. Yang kedua ada gangguan mobilitas fisik. Diagnosa yang kedua, implementasinya adalah manajemen dukungan mobilitas atau mobilisasi. Observasi yang pertama, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang keempat, memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutiknya memfasilitas aktivitas mobilisasi dengan alat bantu. Yang kedua, memfasilitasi melakukan pergerakan, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasinya menganjurkan melakukan mobilisasi dini. Yang kedua, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Evaluasinya, klien mengeluh tangan kesemutan, sudah berkurang dan kaki tidak bisa bergerak. Objektifnya atau O, keadaan umum lemah kekuatan otot. Bisa dilihat di makalah nanti atau di PPT. Terus itu ada A-nya, masalah gangguan mobilitas fisik teratasi sebagian. Planningnya atau P, melanjutkan intervensi. Dan saya akan melanjutkan di sini integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam penata laksanaan kegawat daruratan. Intervensi pada darurat adalah terapi oksigen dan plasma peresis. Pelaksanaan temuan di artikel itu plasma peresis dan terapi oksigen. Dengan terapi segera dengan menggunakan plasma peresis exchange bersama dengan perawatan suportif akan sembuh integrasinya. Setelah diberi terapi oksigen dan plasma peresis agar sembuh secara sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.